Oke, sekarang kita berbicara tentang stratigrafi. Stratigrafi itu adalah ilmu yang pelajari tentang kerak bumi, khususnya batuan-batuan yang berlapis. Nah, stratigrafi ini itu tujuan utama sangat erat kaitannya dengan penentuan umur. Karena kita melihat suatu perlapisan-perlapisan, kita akan mengetahui mana yang lebih dahulu diendapkan, mana yang belakangan diendapkan. Nah, dalam mempelajari stratigrafi ini, kita bisa dapat melihat langsung dari singkapan ataupun dari data pemboran. Nah, kalau kita perhatikan bumi kita ini umumnya ditutupi oleh lapisan sedimen. Tambah banyak kita mempelajari lapisan sedimen, tambah bagus, tambah detail kita membuat urutan stratigrafinya. Nah, konsep dasar yang dipakai dalam stratigrafi ini adalah satuan batuan, yaitu dengan cara mengkorelasikan formasi. Nah, mengkorelasikan formasi ini itu bisa dilakukan secara lokal dengan mudah karena jaraknya dekat, berarti kita bisa cari cekungan. Tapi kalau kita berbicara regional, itu akan susah karena cekungan yang berbeda akan memberikan endapan yang berbeda. Nah, kalau fosil, kita akan berbicara dengan waktu di sini. Nah, dalam korelasi waktu ini, kaitan dengan zonasi-zonasi waktu, kalau dia untuk hal yang kecil, yang dekat, karena fosil ini sangat terbatas, itu susah kita mengembangkannya. Tapi kalau kita untuk berbicara daerah yang luas, kita akan lebih gampang karena informasi dari luar tempat lain juga sama. Karena walaupun dimanapun dia berada, kita akan melihat fosil yang sama akan menunjukkan umur yang sama. Nah, kemudian ada lagi yang kaitannya dengan menentukan umur, yaitu radiometric dating. Nah, radiometric dating ini biasanya digunakan untuk batuan buku dan batuan metamorf. Dan juga bisa menggunakan prinsip-prinsip cross-cutting untuk mengkaitkan atau mengkorelasikan waktu. Nah, dalam stratigrafi tadi, kita berbicara sekarang dalam hal biostratigrafi. Nah, biostratigrafi adalah cabang stratigrafi yang berfokus pada menghubungkan dan menentukan umur relatif lapisan batuan dengan menggunakan asosiasi fosil yang terkandung di dalam batuan itu. Nah, dalam hal ini, seorang biostratigrapher, dia menggunakan fosil untuk menentukan umur. Nah, hal yang sama pernah dilakukan di awal-awal oleh orang yang bernama William Smith dan Cuvier. Nah, dia melihat ada seri batuan yang banyak mengandung fosil, di mana batuan yang umur lebih tua mengandung fosil di bagian bawah dengan berbeda dengan kandungan fosil yang berada di atasnya. Jadi dia menggunakan prinsip hukum yang dikemukakan oleh Steno. Dan juga dia bisa mengenal fosil-fosil untuk menentukan waktu tersendiri. Nah, itu yang kita asaskan konsep pada fossil succession. Nah, kemudian dia juga mencatat keberadaan fosil-fosil tersebut. Untuk umur-umur yang tua sangat susah karena fosilnya sangat jarang. Nah, untuk umur-umur yang lebih muda akan lebih gampang menentukan karena fosilnya akan lebih banyak. Nah, dalam biostratigrafi ini, konsep-konsep yang berlaku itu ada hukum superposisi. Di mana hukum superposisi itu mengatakan bahwa lapisan yang ada di bawah diendapkan lebih dahulu dari yang di atasnya. Kemudian ada fauna succession, juga biota yang selalu mengikuti biota yang lainnya secara berurutan dalam waktu geologi. Nah, juga dalam hal ini kaitannya tidak lepas dari korelasi. Nah, korelasi konsep yang dipakai dalam korelasi ini, itu fosil yang sama akan menunjukkan umur yang sama. Sehingga kita bisa menghubungkan fosil-fosil yang umurnya sama di seluruh dunia. Nah, kemudian kaitannya dengan paleoekologi, ya kita mengatakan bahwa binatang tertentu hidup pada lingkungan terbatas atau lingkungan tertentu. Nah, jadi kita bisa memakai untuk penyebaran lateral dari fosil-fosil tersebut. Nah, seperti hal di sini kita bisa melihat ini adalah contoh yang evolusi perubahan dari suatu fosil karena pergeseran dari lingkungan. Ini kita melihat pada awalnya waktu satu, ini adalah fasies fosil yang hidup di dalam pasir. Dan ada lagi fosil yang hidup di dalam lempung atau lumpur. Nah, kemudian dengan melihat pada waktu 2, posisi ini bergerak ke arah atas yang lebih ke kiri. Pada waktu yang 3, lebih ke kiri lagi.
Begitu juga dengan pergeseran ini. Nah, kalau kita lihat pada tempat ini, dulunya di sini pasir, di atasnya adalah sekarang lembung. Artinya di sini lautnya menjadi lebih dalam, sehingga terjadi perubahan kondisi lingkungan. Jadi kita bisa melihat bahwa dengan memperhatikan fosil pun kita bisa melihat adanya perubahan lingkungan yang terjadi. Nah, untuk di sini kita juga perlu menentukan umur relatif. Nah, untuk mengetahui umur relatif dari suatu fosil pada lapisan batuan, yaitu dengan cara mengklasifikasikan fosil tersebut ke dalam satu tatanan taksonomi. Seperti tatanan taksonomi yang telah dibuat yang ada sekarang. Nah, setelah mengetahui tatanan taksonomi itu, kita tinggal melihat spesies-spesies yang ada dalam chart. Setiap satuan waktu telah ada dalam skala waktu geologinya. Tinggal membandingkan saja. Tapi di situ kita juga harus tahu, hal yang penting dalam biostratigrafi adalah biozonasi. Nah, biozonasi itulah suatu kandungan fosil yang terdapat dalam suatu batuan yang terkait dengan lingkungan pengendapannya. Ini penting yang kita lakukan, karena kita akan bisa mengidentifikasinya. Nah, untuk menentukan di mana awal suatu masa dicirikan oleh suatu spesies fosil tertentu. Nah, maka dalam memperhatikan beberapa hal itu, kita akan memperhatikan dalam satu lapisan keberadaan fosilnya. Apakah fosil itu muncul pertama sekali, atau itu fosil yang nampak terakhir dari lapisan tersebut. Nah, dalam hal ini pentingnya itu kita lakukan, kita akan mempelajari biostratigrafi itu selalu fungsi dari evolusi, fungsi dari kepunahan, juga dari perpindahan dari luar dari ke dalam atau dari dalam keluar. Nah, kesemua keberadaan fosil-fosil itu sangat tergantung dari fasiesnya, kemudian dia bagaimana penyimpanannya, dan erosi, serta banyak faktor luar lain yang akan. Nah, dalam hal korelasi, kita bisa melihat ini adalah 3 tempat yang berbeda, mempunyai kandungan fosil yang berbeda-beda juga. Nah, di sini kita bisa melakukan korelasi antara umur lapisan batuan. Jadi, di sini kita lihat fosil yang sama akan menunjukkan umur yang sama. Kita hubungkanlah tempat-tempat yang mana mengandung fosil yang sama. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa di sini fosil yang ada di paling bawah di sini berumur lebih tua, dan paling atas di sini berumur paling muda.